Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri. Wa yajuzu lan menang. Wa yajuzu lan menang lil musafiri ketuhe wong kang lelungan. Wa yajuzu lan menang lil musafiri ketuhe wong kang lelungan safaran kelawan lunga tawi lan kang adoh mubahan kang wenang. Safaran kelawan lunga tawilan kang adoh mubahan kang wenang. Apa sing wenang apa ayajma'a yen to jamak sapa musafir. Ayajma'a yen to jamak sapa musafir baina sholatai zuhri dalam antarane salat lorone zuhur wal asri lan asar. Takdiman kelawan jamak takdim wa takhir lan jamak takhir. Wa huwa utawi jamak takdim lan takhir. Wa huwa utawi takdiman wa takhiran iku makna qolihi maknane dawuhe musannif fi waqti ayyihima ing dalem waktune endine syaa kang karep sapa musafir. Ayun sing berupa isim mausul. Wa yajma'alan yentoh jamak sapa musafir baina sholatil maghribi dalam antarane salat loro maghrib wal isya lan isya. Takdiman kelawan jamak takdim wa takhir lan jamak takhir. Wa huwa utawi takdiman wa takhiran iku mana qolihi ta'ala iku mana qolihi maknane dawuhe musannaf fi waqti ayyihima ing dalam waktune andine maghrib lan isya syaa kang karep sapa musafir. Wa syurutu jam'i takdimi. Wa syurutu jam'i takdimi utawi wa syurutu jam'i takdimi utawi pira-pira syarat jamak takdim iku salah tatan ana telu. Al awal utawi kang pertama iku ayyabda. Iku ayyabda yang to ngawiti sapa musafir bi zuhri kelawan salat zuhur qabla al asri ing dalam sadurunge salat asar. Wabil maghribi lan ngawiti kelawan salat maghrib qabla al-isya ing dalam sadurunge salat isya. Falau akasa mongko lamun malik sapa musafir. Kaan badaa kaya oleh yen to ngawiti sapa musafir bil asri kelawan salat asar qabla zuhri ing dalam sadurunge salat zuhur matalan kelawan umpamane ya lam yasiha. Hur in arada lamun ngarepake sapa musafir al jam'a ing jamak. Wasani utawi kang kaping pindho iku niatul jam'i niat jamak. Awal waktu dalam kawitane waktu.
awala sholati ing dalam kawitane salat al-ula kang pertama. Awala sholati ing dalam kawitane salat al-ula kang pertama apa niatul jam'i niat jamak bitaharrumiha kelawan takbiratul ihrame sholatul ula. Samangsa-mangsa ngono ya fala yakfi ya mongko ora cukup apa takdimuha disiake niat ala taharrumi ngerekake takbiratul ihram wala takhiruha lan ora cukup apa ngakhirake niat anis salami saking salam minal ula saking salat kang pertama wa tajuzu lan menang apa niat watajuzulan menang apa niat fi athnaiha ing dalam tengah-tengahe sholatul ula alal azhari miturut kaul kang azhar. Wasalitsu taikan wertelu iku al muwalatu nuli bainal ula ing dalam antarane salat kang pertama tsaniyati bainahuma ing dalam antarane al ula wa tsaniyah. Makane fa in lamun kalamun suwe apa fasal suwene mau urfan ing dalam cara urfe walau bi udhrin senajan anane suwe mau bi udhrin sebab udhur kana men kaya turu ya wajaba mongko wajib apa takhirus sholati ngakhirake salat apa takhirus sholati ngakhirake salat atsaniyati kang kaping pindho ngakhirake ila waqtiha tumeka waktune as-shalat atsaniyah wala yadurru lan orang bayani fil muwalati ing dalem nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane al-ula dan atsaniyah apa faslun pemisah yasirun kang sithik urfan ing dalam cara urfe wa amma jamu takhiri apa utawi jamak takhir ya fayajibu mongko iku wajib fihi ing dalam jamak takhir apa yakun arep yen tah ana apa jamak takhir ana iku biniatil jam'i kelawan niat jamak wa takunu lan ana apa niatun niat piye gitu tulisane iki hadi iki ya wa takunu lan ana apa niat hadi ya iki niat jamak takhir fi waqtil ula ing dalam niat fi waqtil ula ing dalam waktune salat kang pertama juzulan onang apa takhiruha ngakhirake niat ila ayyabqa tumeka yen toh tetep min waqtil ula saking wektune kang pertama apa zamanun mongso la wektu diat lamun den kawiti apa ula fihi ing dalam zaman kanat mongko ana apa ula ana iku ada sing maksudnya bandingannya qadha itu setelah ada dalam waktu wala yajibulan ora wajib fi jam'i takhiri ing dalam jamak takhir apa tartibun tartib wala muwalatun lan ora wajib apa nuli-nuli wala niyatu jam'in lan ora wajib apa niat jamak ala sahihi miturut kaul kang sahih fit thalathati ing dalam kang telu dalam tartib muwalah dan niyatu jam'in wa yajuzu lan menang lil hadiri kedue wong kang hadir ilmu mukim itu wong kang mukim bukan orang yang bepergian maksudnya wa fil matori enten wawune ya mboten ya matori ing dalem waktune udan apa sing wenang apa ayajma'a yen toh jamak sapa
hadir bainahuma ing dalam antarane salatani dua salat. Oh, ya benar toh. Aidzhuri tegese zuhur wal asr lan asar wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya. La fi waqti tsaniyati. Dudu ing dalam wektune salat kang kaping pindho. La fi waqti tsaniyati dudu ing dalam wektune salat kang kaping pindho. Dudu pada waktu asar dan isya. Bal fi waqtil ula bale ing dalam wektune salat yang pertama. Minhuma saking salatani. Minhuma saking salatani. Ngono mau in balla lamun neles-nelesi apa almatoru udan. Neles-nelesi a'la thaubi ing dhuwure dodot. Wa asfala na'li lan ngisore sandal. Wa wujidat lan den temu apa syurutu pira-pira syarat asabiqa tukang dingin fi jam'i takdim dalam jamak takdim. Wa syaratu lan den syaratake edon kelawan meneh. Apa wujudul matori onone udan fi awali sholataini dalam kawitane salat loro. Fi awali sholataini dalam kawitane salat loro wala yakfi. Wala yakfi lan ora cukup fi wujudihi dalam wujude mator. Fi asnail ula ing dalam tengah-tengahe salat yang pertama minhuma saking salataini wa istaratu lan den syaratake aidon kelawan maneh apa wujuduhu wa wujude mator inda salami dalam nalikane salam minal ula saking yang pertama sawaun iku padha uga istamara utawi yen to temerus apa mator ba'da dalika ing dalam sause mengkono-mengkono indah salam amlau ta ora wa takhtasu lan den tertentuake apa rukhsatul jam'i rukhsahe jamak bil matori sebab udan bil musalla ing dalem musalla fi jama'atin ing dalem jamaah fi bi masjidin ing dalem masjid au ghairihi utawa liyane masjid bayane mimawadiil jamaati nyatane pira-pira panggonan jamaah ba'idin kang adoh urfan ing dalam cara urfe wa yata'adza lan tempo piloro sapa adzaibu wong kang budala lil masjid maring masjid au ghairihi utawa liyane masjid bayane mimawadiil jamaati pira-pira panggonane jamaah tompo lorone ta'aluke karo ya ta'adzab bil matori sebab udan tompo lorone fitori kataman ngono ora kataman Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang membahas mengenai jamak. Setelah kemarin membahas mengenai qasar, sekarang mulai jamak. Jamak qasar ini adalah dua kerusuhan yang berbeda. Jadi jangan difahami jamak qasar itu sepaket. Ini paket yang berbeda. Ya, bukan satu paket. Bukan. Namun ada beberapa syarat yang memang sama, kebetulan sama sehingga seringnya itu dibarengkan. Tapi mengenai hukumnya ini beda. Kalau qasar kemarin itu hukumnya kalau 2 marhalah itu hukumnya sunnah. Kalau 3 marhalah itu sunnah muakkad. Karena untuk khuruj minal khilaf bahwa mazhabnya Abu Hanifah itu malah hukumnya wajib. Makanya naik ke taraf sunnah muakkad. Tapi kalau jamak itu hukumnya adalah, jadi kadang kan ada dalil bahwa Allah itu memberi sedekah maka terima sedekahnya, itu berlaku untuk yang qasar. Kalau jamak ini bukan, ini termasuk rukhsah yang makruh. Jadi mengapa makruh? Karena ini mengeluarkan sholat dari waktunya. Jadi waktunya sholat itu aslinya asar ya setelah zuhur itu, tapi dimajukan. Ini kan seperti mengosongkan waktu sholat dengan sholat, dari sholat. Jadi waktunya sholat dikosongkan dari sholat. Ini akhirnya menjadi makruh. Enggak sunnah.
Kadang rukso itu menjadi wajib seperti makan daging batang. Kalau nggak makan itu nanti mati, itu nanti jadi wajib. Jadi beda-beda. Baca di asbah itu. Asbah dibaca, jangan dimaknani saja. Biasanya maknani tok is koyonis, maknani koyonis ngaji. Nggih, bener toh. Terus mengenai syarat musafir yang diperkenankan jamak ini secara umum sama. Jadi safar towil itu artinya sama dengan safar qasrin. Jadi ada safar qasrin, ada safar qasir. Kalau safar qasrin itu safar yang memperbolehkan qasar. Namanya safar qasrin. Kalau qasir itu safar yang pendek. Lah ini kalau jamak ini menurut qaul yang kuat itu dalam Syafi'iyah untuk boleh melakukan jamak itu harus safarnya safar towil. Jadi sama dengan sholat ketika rukhsah qasar sama dan mubah ya selain maksiat seperti kemarin bukan asi napa safar asi bis safar fis safar. Kalau asi fis safar enggak masalah. Tapi dalam mazhab kita itu ada safar qasir yang di bawah 2 marhalah itu ada yang mengatakan boleh. Lebih longgar kalau jamak. Tapi kalau qasar itu lebih kuat. Terus yang dijamak itu adalah sholat duhur dan asar, terus maghrib dan isya. Kalau subuh pas meh nesu, aku sholat duha kok. Oh ya wis. Kadang di politiki ngono, tapi yo mbok mosok malaikate bodoh kan ya enggak. Biasanya ngono. Jadi karena enggak punya temen, biasanya santri-santri golekne kanca sholat duha. Jadi subuh itu duha tanpa dengan spion, duha dengan spion. Tapi kadang ya alah ditinggal ra apa iku napa sunah abad. Jadi karena ini rukhsah yang mustakil yang sendirian, tidak harus qasar, semisal pengen sempurna ya enggak apa-apa, jamak salatnya sempurna 4-4 enggak masalah. Atau yang satu qasar, yang satu jamak itu juga boleh, enggak masalah. Terus mengenai syarat-syaratnya ini nanti karena jamak ada jamak takdim, ada jamak takhir. Itu kalau jamak takdim syaratnya ada 3 yang afdal berada di takbiratul ihram, tapi boleh berada di tengah-tengah sholat bahkan bersamaan dengan salam itu jamak boleh. Beda dengan qasar. Kalau qasar ada di awal, harus pada di takbiratul ihram. Jadi semisal ingin niat jamak qasar langsung usolli fardhu dhuhri jamak qasar makmuman lillahi ta'ala sah, enggak usah jamak takdimin apa ma'al asri qasran walawah. Tahu ya. Yang penting apa? Dalam fardhu itu yang penting diwajibkan adalah ada qasdu usolli terus fardhiyah jamak qasar. Ya wis ngono tok ora usah jamak apa fardhu dhuhri jamak takdimin ma'al asri qasran arba'at takbiratin terus apa aku lali antean takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iku wangel tenan. Riyen kula niku paling males salat sebelum tahu itu pas salat jamak ini wangel takbir. Karena apa? Harus berada di dalam Allahu akbar. Semuanya itu harus ada di Allahu akbar. Jadi Allah mikir usolli walah ya. Ngelepol. Jadi yang penting usolli fardhu dhuhri jamak qasar makmuman Allahu akbar. Allahu akbar enggak la ilaha illallah enggak masalah. Yang penting kan sahih loh. Makmuman itu pun juga enggak harus di takbiratul ihram, boleh di tengah tapi hukumnya makruh. Tuh. Sholli fardhu dhuhri jamak qasar makmuman lillahi ta'ala. Wis pendek to iki? Penak. Simpel, penak pokoknya ngaji karo aku.
Itu yang utama itu diletakkan di atas, jadi jamak takdimnya diletakkan di setengah. Pokoknya niat jamak gitu kan. Niat kosor pun nggak perlu kosor. Rakaat ini saja itu sudah dikatakan niat kosor. Jadi usholi fardhu dhuhri jamak rakaat ini itu sudah dikatakan kosor. Iya. Terus ada lagi khilafe akeh penak. Ada yang mengatakan boleh setelah sholat yang pertama. Jadi sholat pertama selesai itu niat jamak nggak apa-apa. Yang penting sebelum takbiratul ihram yang kedua, penane. Tapi sing pengen mau ya wis gampang kok. Tak ajar wis gampang rasa neko-neko. Wata juzu fi asnaiha laladar ya wis. Namanya Imam Muzani. Yuk, dengan adanya sholat itu digandeng-gandeng itu berarti sudah ada niat jamaknya. Jadi sholat ada berurutan itu sudah mengandung niat jamak, jadi nggak perlu niat. Kalau Imam Muzani, ya sampean main aman sewe lah, durung wayai macam-macam, durung pangkate. Terus syarat yang ketiga ini adalah muwala bainal ula wa tsaniyah. Ada sinambungan antara pertama dan kedua itu nggak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Dia harus berurutan, boleh dipisah dengan yang lama. Nah, pemisah yang lama itu lama khilaf. Ada urfe piye? Iku dianggap suwe apa enggak? Ada yang mengatakan didobiti dengan 2 rakaat ringan. Berarti 2 rakaat ringan itu 2 rakaat dengan baca tanpa surat-suratan. Itu Fatihah. Terus pokoknya 2 rakaat ringan lah. Enggak kedawan-kedawan sunah-sunahane. Ada yang mendobiti demikian. Sehingga ketika nanti semisal tidak memenuhi kriteria ini, semisal dipisah yang lama, sholat jamaknya batal. Sholat pertama batal, yang kedua batal. Karena apa? Yang nggak memenuhi kriteria. Ada ulama yang memperbolehkan pemisah yang agak lama. Ini Imam Ustukhri. Imam Ustukhri itu boleh pisah dengan lama itu selama tidak keluar dari sholat yang pertama. Lagi sholat pertama kan raiso tuh, wis raiso ditahan tuh, wis kemeringet lah pokoknya kebelet sing kemeringet. Jadi kebelet kan ono tarafe, ono sing ya biasa tok, ono sing sampai kemeringet nanti mogel-mogel lah. Gak apa-apa, ikut pol sing iki. Tapi ketika nggak ada masalah, ya wis apike disambung ae. Itu ada ulama yang mengatakan agak lama. Yang penting belum keluar dari waktu sholat yang pertama. Niku. Itu untuk syaratnya dan waktunya itu masih memuat untuk dilaksanakan sholat. Entah itu sholat secara sempurna berarti 4 rakaat atau dengan cara qashar. Tapi kalau hanya memuat, niatnya itu hanya memuat 1 rakaat saja. Kalau memuat 1 rakaat itu kan berarti masih dalam taraf ada. Ya, konsep ada kan seperti itu ya. Jadi konsep ada itu nanti kan batasnya 1 rakaat di dalam waktu. Itu konsepnya ada. Kalau waktu yang tersisa cuma hanya bisa untuk melaksanakan ada saja, yakni cuma 1 rakaat saja, maka dalam takhirun niat ini hukumnya haram atau berdosa, tapi niat jamaknya itu tetap sah. Paham? Jadi niat waktu niat jamaknya itu berada pada waktu
atau 2 rakaat, berarti ketika nanti diniati qashar itu tanpa dosa. Tapi kalau hanya memuat 1 rakaat saja, itu nanti niat jamaknya sah tapi berdosa. Berdosa karena takhirnya, mengeluarkan sholat dari waktunya, itu dosa. Itu dosa. Niatnya bagaimana? Ya tinggal niat jamak gitu. Sama seperti konsep azm. Azm dalam wajib muasak itu kan kita yang dianjurkan adalah untuk berniat melaksanakan sholat. Ya kayak seperti itu, cuma niat kok jamak takhir itu saja niatnya. Karena untuk membedakan, karena ini konsep niat itu tamyiz, membedakan iki ninggalke sholat karena males, karena opo, itu nanti kan untuk membedakan itu. Gawe laporan tok ngono lho. Laporan tok. Cuma tertib dalam jamak takhir itu nggak perlu. Jadi semisal jamak takhir itu nanti nggak perlu urut. Jadi zuhur dulu baru asar, nggak perlu. Bisa asar dulu baru zuhur, boleh, nggak masalah. Tapi baiknya zuhur dulu baru asar, karena sebagian ulama ada yang mengatakan wajib tartib. Tapi kalau kita ala sahih, kalau yang kuat itu tidak wajib tartib, terserah. Dan juga tidak wajib mualah. Wajib mualah, nggak harus nuruli, bisa dipisah dengan santai-santai dulu, boleh. Dan juga tidak perlu ada niat jamak lagi pada sholat yang pertama. Kalau konsep jamak takdim tadi kan niat jamak pada sholat yang pertama. Ini niatnya sudah diletakkan pada yang tadi, yang awal tadi. Terus dicicil niatnya. Jadi ramah masalah. Terus jadi dalam konsep ini nanti sholat jamak itu nanti otomatis meninggalkan sholat rawatib. Otomatis meninggalkan sholat rawatib. Misalnya pengen melaksanakan juga bisa. Misal jamak takdim berarti nanti ya cara duhur dan asar, berarti qobliyah duhur dilaksanakan sebelum duhur, terus jamak iku, terus ba'diyah duhur karo qobliyah asar dilaksanakan setelah asar. Itu bisa. Yang lain juga ikutlah. Caranya itu kan waktunya sholat qobliyah itu kan masuknya waktu sholat sampai keluarnya waktu sholat. Kan gitu kan. Entah itu qobliyah ataupun ba'diyah kan konsepnya secara umum kan seperti itu. Jadi bisa. Kalau pingin mbah sempet boran alung-alung ngono kuwi sempet boran. Ba'diyah, qobliyah engko awabin tasbih suwi kok. Itu dan juga dalam masalah ini diwajibkan tetap masih dalam kondisi safar ya. Jadi melaksanakan jamak itu otomatis kondisi safar. Ketika kondisinya bukan nggak safar, misal sudah nyampe rumah atau niat mukim, itu nanti jelas enggak. Jadi nanti ada hal-hal yang menyebabkan seorang itu keluar dari kondisi safar seperti sampai rumah entah itu niat mukim atau enggak, itu sudah hilang kondisi safarnya. Tapi kalau tempat lain bukan tempat tinggalnya, itu nanti dilihat pengen niat mukim apa enggak. Semisal sampean mondok ning kene, umpamane Jakarta mondok ning kene. Mondok ning kene itu nanti diniati mukim apa enggak. Kalau enggak niat mukim nanti dilihat sampai 4 hari baru napa sifat safarnya baru hilang 4 hari. Kalau sudah niat mukim berarti ya sudah hilang kerusuhan yang ada. Terusnya bahas apa ini? Terus jamak bagi orang yang berada di rumah. Ini bisa dilaksanakan. Kalau tadi kan jamak qashar itu kan untuk yang musafir. Kalau yang ini untuk yang berada di rumah. Menurut yang qaul yang kuat dalam Syafi'iyah, dalam Imam Syafi'iyah itu bagi orang yang mukim bisa melaksanakan jamak itu hanya dalam kondisi hujan. Hanya dalam kondisi hujan. Tapi ini cuma bisa dilaksanakan dengan jamak takdim saja, tidak bisa jamak takhir. Karena apa? Ya kita nggak tahu
hujannya itu selesainya sampai kapan? Bukan dalam kuasa kita. Kalau bepergian kan bisa dalam wewenang kita, dalam kuasa kita. Tapi kalau hujan ini kan di luar kekuasaan kita. Sampeyan sunggoko ngopo piye iso ngubungi pengendali dewa-dewa hujan apa-apa kan bukan. Karena ini hanya berada pada jamak takdim saja, tidak jamak takhir. Dan untuk syaratnya ini hujannya tidak disyaratkan lebat. Tidak disyaratkan hujan lebat. Pokoknya yang penting teles ngono wis sudah cukup. Terus teles kudanan ngono enggak kudu waras enggak, itu sudah bisa rusuh. Syaratnya lagi hujannya itu berada pada 2 awal sholat. Jadi ya berarti sholat pertama selesai terus takbiratul ihram pada sholat yang pertama. Kalau setelahnya itu nggak masalah. Misal sudah terang nggak masalah. Pokoknya sudah jadi nggak masalah. Dan juga disyaratkan lagi ini berlaku untuk orang yang sudah berada di musola, yang musolanya itu jauh, sehingga cara zaman biyen itu bolak-balik iki kangelan, dadi wis kudanan kangelan bolak-balik, sehingga itu diperbolehkan untuk menjamak. Kondisinya itu sudah di masjid. Dan ini kalau dikatakan di kitab itu jarang berlaku. Di kitabnya itu sudah jarang berlaku. Karena jarang berlakunya. Ini hanya untuk tempat-tempat yang jauh. Kalau sekarang kan ya gang kuwi sono musolane. Ini untuk dikatakan untuk prakteknya ini itu sudah sulit secara kriteria. Kalau Imam Nawawi dan beberapa ulama Syafi'iyah yang lain, bagi mukim itu boleh menjamak dengan sebab sakit. Jadi kalau nasnya dari Imam Syafi'i itu sakit bukan termasuk hal yang memperbolehkan jamak. Tapi kalau menurut Imam Nawawi dan yang lainnya, qaul mukhtarnya itu boleh. Jadi ketika sampean sakit demam, wis pokoknya repot ya, itu boleh jamak. Ini jamak loh ya, dudu kosor. Beda. Jadi jamak. Boleh dijamak, entah itu jamak takdim atau jamak takhir, itu boleh. Kalau menurut Imam Nawawi. Karena ya sama, mau masyakkotnya kan sama. Ada masyakkot di sana ketika orang sakit. Sebagian ulama yang lain malah lebih mudah lagi dalam masalah jamak. Tanpa ada uzur itu boleh melakukan jamak asal tidak menjadi kebiasaan. Itu qaulnya Imam Ibnu Sirin dan yang lainnya itu mengatakan boleh asal tidak menjadi kebiasaan. Gampangannya ana acara-acara itu boleh. Enggak sakit kan ana acara misal ngantenan sing wedok kan make upan kan. Make up cara diwuduin luntur. Cara ngundang MUA meneh kan larang. Itu nanti apa mua oh ya. Mua. Nah, itu nanti bisa ikut pendapat yang ini. Artinya ada uzur karena ini kan jarang nikah kira-kira seumur hidup yang piro kan yo. Rencana kan cuma sekali toh. Itu nanti boleh ikut. Biasanya itu malah dianjurkan yang seperti ini karena nanti kalau dipisah dengan wudu dengan sholat itu kan nanti repot. Itu boleh. Biasanya dianjurkan seperti itu. Misal sampean ini ya. Ini juga. Nah, itu nanti boleh ikut pendapat yang ini. Ketika nanti ada acara atau apa nanti boleh dijamak sholat. Tapi ojo gawe langganan. Jangan langganan jangan. Kalau gadah rencang itu pinter, luwih ngalim timbang kula. Pinter, tapi kok ini luwih soleh ketimbang kula. Soleh kula maksudnya. Jadi wongnya karena ikuti pendapat ini itu
lagi males sholat jamaah. Lagi males sholat di jamaah. Itu ya memang secara fikih boleh, tapi kan ini kan mainnya kan juga tasawuf juga kan. Karena konsep awal dari jamaah itu kan makruh. Makruh itu enggak mendapat dosa, tapi mendapat laum. Tahu laum? Laum itu pewodo. Ada diwodo, karo syariat itu diwodo. Di konsepnya makruh seperti itu. Bener gak? Ya gitu. Jadi pinter bener. Lebih pinter, tapi insya Allah soleh kulo sholat ya diusahakan awal waktu. Nah iso kan ya. Ya gitu. Jadi antara fikih dengan tasawuf itu juga harus berjalan seimbang. Soalnya kalau enggak gitu ya kosong nanti. Jangan cuma cari yang gampang-gampang saja. Dah. Faslun wis ya. Tambahnya rabar-rabar ya. Mun. Faslun wa syaraitu wujubul jumuah wallahu alam. Gak kerasa nggih. Wis entuk 20. Udah lu seneng aku. Sampeyan seneng kok gak ngaji ini? Sedih. Ya alhamdulillah gak kerasa wis entuk. Ya lumayan lah meskipun masih ning salat di rumah saku isih ning salat kayane ya wis suwe lho gampangane. Jadi napa? Kulo harap sampean ini nanti juga meskipun sudah saya terangkan ini ya, macam-macam pendapat dan seterusnya, tolong diusahakan untuk mencari lagi, moco kitab referensinya. Jadi diusahakan seperti itu biar lebih mantep ngono loh. Jangan kok cuma ngandalne ngaji, jangan. Jadi yo ngaji, yo belajar. Dulu itu kalau sekolah yang menjadi acuan belajar itu yang diajarkan, baru nanti dikembangkan lagi. Ini sampai kan sudah gampangannya wis tak terangne lah itu nanti digoleki ning kitab-kitab apa digoleki. Sebagian sudah tak sebutne ning kitab iki. Sebagian ya golek dhewe mangke. Terus kalau bisa ya beli kitab-kitab. Ini meskipun nanti Fathul Qorib itu diusahakan punya syarah-syarahnya. Dulu itu kula kalau belajar ya Fathul Qorib kula punya syarah ya Tausyeh, punya Bejuri, punya Kifayah, punya Iqna, punya Tadhib, punya syarahnya Iqna Bujairumi 4 jilid. Kula juga punya. Ya. Dan itu memang kula begitu. Jadi tiap pelajaran, tiap kitab itu saya selalu punya syarahnya. Jurumiyah punya 5 kitab syarahnya. Arba'in Nawawi punya berapa syarahnya, itu selalu punya. Mu'in juga punya. Ada I'anah, ada Tarsyih, terus Alfiyah itu enggak cuma ngandalne sing diajarne guru, enggak. Harus lebih. Jadi punya Khudorinya, punya Sobannya, punya Ibnu Hamdunnya. Dan itu enggak punya tok, diwaca rek. Diwaca, dipelajari ben sinaune enteng. Dulu itu kalau kula belajar pas ten Lirboyo niku, jadi ten kamar sinau dhisik, terus nanti malam itu kumpul diskusi melajari apa mau, intu apa mau, diceritane iki. Terus kejanggalannya apa, pertanyaannya apa, kembang nih sampai jam 12 sampai jam 3 sampai subuh. Iya. Ya tapi enggak sinau kabeh, ya kadang guyon barang. Artinya ketika mengkaji suatu hal itu biar lebih tahqiq gitu ya. Jadi biasa itu kalau tahu tentang ini kitab ini, nanti kitab pun ada, kitab itu ada, karena modelnya gitu. Jadi satu bab itu langsung buka 5 kitab, berapa kitab.
Iya, maksudnya gitu. Dan ya kula harap sampean gitu maksudnya carane kalau sinau dhewe iku abot tenan. Sinau dhewe iku wah kadang kaya-kaya paling pinter, ternyata goblok. Sinau dhewe. Kula nggih ngrasake ngoten. Jadi pas sinau dhewe koyone wis paham kabeh, ternyata ketika pemahamannya diuji itu oh kok ini salah pemahamanku. Nah itu. Terus ya itu perlu kanca sinau dhewe abot tenan, mikir dhewe abot. Dulu kula itu awal-awal sinaune dhewe. Sinau dhewe ternyata kok kenapa nak ketika belajar bareng itu lebih ringan. Jadi utek akeh kan lebih enteng to. Dan macane dipisah-pisah. Biasanya senenganmu kitab apa? Enggak kuwi dikuasai tenan. Engko kitab apa? Engko nanti dikumpulne, didiskusine. Ya bisa dicoba lah. Jadi napa? Diusahakan punya kitab-kitab yang belum bisa baca kitab ndang diselesaikan ya. Goleki sighot, goleki apa rafa nasab jar jazm masih bulet deh. Itu selesaikan, yang sudah bisa baca kitab diamalkan kitabnya. Di ilmunya itu diamalkan, dipraktekkan karena masih banyak ilmu-ilmu itu ya Allah. Wis roh wis pengen tapi yo terbatas yo diusahakan itu yeah. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan misal nanti ada yang kurang lengkap nanti bisa dicari lagi lah karena biasanya kula ya wis persiapan pengen ngomong iki kadang yo lali jenenge wong lali kan yo ora eling to. Lali ora eling wis lali. Kadang memang kula sengaja enggak kula kasihkan dulu karena kadang napa ya masih taraf Fathul Qorib itu ya kalau di napa pondok itu masih anak-anak, itu pelajaran anak-anak. Fathul Qorib itu pelajaran anak-anak. Nggih. Fathul Qorib itu pelajaran anak-anak, baru kalau agak besar itu muin. Kalau udah muin baca mahali. Mahali itu fikih tapi pendekatannya itu usul, kadang ya nopo kaidah. Itu nanti mainnya dalil. Kalau ini kan enak, maca tok. Rodok mengeluh. Iki pinane ditahlili ora? Mau Bapak tahlil ra? Niat tahlil, niat napa kirim doa damel guru-guru. Jadi di samping napa belajar ikhtiar itu nanti juga ada tawakalnya dengan napa kirim doa pada guru-guru karena itulah yang menjadi kelebihan kita santri. Jadi ada ta'alluq batiniyah. Dan diusahakan kalau belajar itu kirim Fatihah ning mualif kitabe karo guru-guru sampean ben apa ben ana hubungan. Jadi cara medsos iki tuh ulamae dimension. Jadi dimension ini kan mesti ana notif kan. Dari yang dimension ada notifnya kan. Lah kalau di notif sudah keluar nanti direpost. Doa sampean itu direpost karo ulama-ulama nanti iso futuh ngono lho. Jadi itu logikanya seperti itu. Berarti dimension terus nanti direpost ben gampang futuh. Soalnya ilmu kan yo sudah hak prerogatif Gusti Allah kan. Sinaune kok apa nek ora dibukane anu Gusti Allah ya gak iso. Tapi Gusti Allah itu punya hukum adi. Wong nak mangan iku biasane warak. Ora mangan ngeleh. Ngono, ora ana wong sing ora mangan tiba-tiba warak ngono enggak ana. Padha wong belajar iku enggak iso wong moro-moro pinter gak iso, ya proses belajar sinau baru pinter gak iso moro aku pinter enggak ana. Enggak ada. Enggak ada. Jadi itu hukum adinya seperti itu, konsepnya seperti itu. Ya kayak sampean baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dalam sehari beliau itu membaca pelajaran fan itu 12 fan ya. Baca kan sampean itu? Ngerti artinya kan? Pas maca manaqib loh. Nah, itu kan jadi enggak otomatis jadi wali gede, itu prosesnya ada. Jadi yang jangan cuma dihafalkan tapi diresapi,
Haliyahnya beliau itu seperti apa bisa seperti itu. Sehari itu 12 fan keilmuan yang beliau baca, sehingga menjadi mufti di Syafi'iyah. Bahkan karena Hambaliyah itu menjadi sedikit pengikutnya, akhirnya beliau pindah ke mazhab Hambaliyah. Kan ada tadi manaqib itu. Nah, itu diteladani betul, jangan cuma hanya dihafalkan. Ya, hafalkan juga bagus, cuma kalau bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Al-Fatihah ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشيخنا الله حضر السلام على حضرة مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا ونخصنا على حضرة شعب الشجاع إلى حضرة شعب بن قاسم الغزي وعلى حضرة إبراهيم البيجوري وعلى حضرة محمد النووي وعلى حضرة جميع مشايخنا مششرا بهم الفرق إمام الفقيه إمام بهم خالد بن حيان بن سعد به جبر دحلان به علي مشفوع به عبد الرحيم به مبرور به ميمون جبير وعلى حضرة جميع مشايخنا مشايخ الأربعة وعلى حضرة عبد الكريم به رزق دحلان Bayi Marus Alim Hidris Marzuki wala hadrati Mbah Abdul Aziz Mansur wala hadrati Syekhina Mbah Ma'asum Mbah Baharan Mbah Abu Yamin wala hadrati jami'a bi'ina wa ahmadina wa jadina jadina amina abitana khalina khaladina wa jimna muslimat wa amina wa amat syailana wa lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وسلم ورضي تعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa asil thawaba wa qara'na minal qur'anil 'azim wa sabbahna wa astaghfirullah wa salaha wa khairu dzikri hadiyatan wa silatan wa rahmatan azilatan wa barakatan syamilatan ala hadrati habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabat wa tabi'in rabbi insanin amidin wa ala hadrati mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ala hadrati masyayikhina wa ala hadrati jami'in wa nafusina ala hadrati ma'sum wa harna yamin wa ila hadratin baina wa madina wa jitina zina amatina khalina khalatina wa rajin muslimin Allahumma ij'al dhalika fidalana wa lahum minan nar yufkaka lana wa lahum minan nar ijabatana wa lahum minan nar maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum ghufratan min ghafarin niran Allahumma habbi sayyidina Muhammadin irhamhu wa radiyallahu Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma jamina bi rahmatika wa salamu wa haqqina bi taqwa istiqamah wa aidna min mujibati tanabahina innaka sami du'a rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina masyayikh rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma aslih dhurriyatana wa man ta'alamana wa man ta'alamina wahdina wa iyyahum sabila rasyad ya alim wa alimna ilman wa fahman wa tammim lana bil khairi ya Allah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma qina bi halalika an harami wa qina bi fadlika man su'ak Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min rabbika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.